Jamaah yang dimuliakan Allah, sujud sahwi jamaah sekalian dilakukan itu sebelum salam dan ada yang setelah salam. Yang sebelum salam dulu. Yang sebelum salam dulu. Baik. Yang sebelum salam jamaah sekalian yang pertama meninggalkan wajib sholat. Meninggalkan wajib sholat. Ini sujud sahwinya, ini sebelum salam. Jadi ingat wajib sholat yang mana? Ya, wajib sholat itu seluruh takbiratul ihram, seluruh takbir kecuali takbiratul ihram. Jadi takbir ihram itu namanya wajib sholat. Ketika mau ruku, mau sujud kan takbir, itu namanya wajib sholat. Bacaan-bacaannya ketika ruku, ketika sujud, itu juga wajib sholat. Jadi kalau misalnya ada orang dia ruku tapi dia tidak membaca doa ruku, ya dia lupa, maka dia nanti sujud sahwi sebelum atau sesudah? Ya sebelum salam, karena wajibnya yang ditinggalkan. Ya, wajib sholat yang lain adalah tahiyat awal. Jadi kalau sholat maghrib, tahiyat awal ini wajib sholat, bukan rukun sholat. Sehingga kalau ini terlupakan, misalnya di rakaat kedua dia harusnya tahiyat awal dan dia naik ke rakaat ketiga, maka nanti dia sujud sahwi. Tidak perlu ulang sholatnya, tidak perlu, karena dia masuk wajib sholat bukan rukun sholat. Nah nanti sebelum salam dia sujud 2 kali kemudian salam. Baik, ini meninggalkan wajib sholat. Apalagi wajib sholat yang lain? Kalau al-Fatihah wajib sholat atau rukun sholat? Ayo, al-Fatihah wajib atau rukun? Wajib. Ingat ya, kalau rukun yang hilang tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sehingga al-Fatihah itu kalau dia tidak dibaca maka tidak sah sholat. Ya, sehingga dia masuk kepada rukun sholat. Ya, rukun sholat. Jadi caranya untuk mengetahui sebelum salam atau sudah salam ya mas sekalian bedakan mana wajib sholat, mana rukun sholat. Kalau gerakan sholat, gerakan ruku, gerakan sujud, gerakan duduk di antara 2 sujud, ini apa namanya semuanya? Rukun sholat. Ingat ya, rukun sholat. Kalau bacaannya tadi namanya apa? Wajib sholat. Kalau wajib sholat yang tertinggal, yang terlupakan, maka sujud sahwinya sebelum atau sesudah? Sebelum salam. Ingat ya, sebelum salam. Kecuali tadi gerakan yaitu tahiyat awal. Tahiyat awal dia masuk kepada wajib sholat. Kalau ini terlupakan maka sujud sahwinya sebelum salam. Yang pertama. Yang kedua, lupa rakaat. Dan dia bisa memastikan ini rakaat keberapa ini. Jadi lupa rakaat dan dia bisa memastikan. Misalnya dia sholat maghrib, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, dia tidak bisa pastikan. Paham sih? Maka caranya ini rakaat yang paling apa? Yang paling kecil. Kemudian sujud sahwinya sebelum atau sesudah? Ya, sebelum atau sesudah? Sebelum salam. Saya ulangi ya. Ada orang ragu dia sholat zuhur. Harusnya 4 rakaat. Dia ragu ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Dia tidak bisa tentukan apa yang dilakukan. Pilih apa? Rakaat yang paling kecil 3 atau 4 yang ini berarti 3. Nanti sujud sahwinya sebelum atau sesudah? Ya sebelum salam. Ini 3 pokok ya. Saya pelan-pelan karena ini agak penting ya mas sekalian. Saya ulang ya mas sekalian. Yang pertama meninggalkan wajib sholat. Kalau meninggalkan wajib sholat karena lupa maka sujud sahwinya sebelum salam. Ya apapun itu, misalnya dia lupa membaca doa ruku, dia lupa membaca doa sujud. Tapi kalau dia lupa sujud, maka dianggap batal rakaat itu karena dia masuk rukun sholat. Tapi kalau bacaan
maka dia kalau lupa maka dia sujud sahwinya sebelum salam, ya sebelum salam. Kemudian tadi rakaat, ada orang sholat maghrib 3 rakaat, dia ragu ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka disuruh pilih yang mana? Yang kecil. Sujud sahwinya sebelum atau sesudah? Ya sebelum salam. Ya sujud sahwi. Saya mau ada yang bertanya masalah ini, karena kalau saya lanjut pusing nanti. Ada yang bertanya masalah ini sebelum salam sujud sahwinya. Masalah sujud sahwi sebelum salam. Sepertinya mudah ya. Ada pertanyaan? Baik. Kalau ada saya lanjut. Yang D sekarang. Sesudah salam. Sesudah salam. Yang pertama, penambahan rakaat. Misalnya ada orang sholat subuh, di rakaat kedua harusnya dia tahiyat apa? Tahiyat akhir. Tapi ternyata dia naik rakaat selanjutnya, berarti berapa rakaat? 3. Kalau dia ingat lebih kayak ini 3 rakaat ini, maka dia langsung turun tahiyat, setelah tahiyat salam, setelah salam sujud 2 kali. Kayaknya sujud 2 kali, kemudian salam tadi. Bagaimana ini kelebihan rakaat ini mudah insyaallah. Pokoknya kalau lebih berarti setelah salam. Kalau lebih berarti setelah salam. Kalau kurang ya sebelum salam. Kemudian yang kedua, penambahan gerakan. Jadi penambahan rakaat sudah, sekarang penambahan gerakan. Misalnya dia ruku dalam 1 rakaat berapa kali? Ruku dalam 1 rakaat berapa kali? 1 kali. Tapi dia ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kemudian ruku lagi Allahu Akbar. Berarti penambahan gerakan apa ini? Nah nanti dia sujud sahwinya kapan? Sebelum atau sesudah? Sesudah, karena bukan bagian daripada sholat, sehingga sujud sahwinya itu setelah salam. Baik. Oke, nomor ini. Baik, nomor 3. Kita pelan-pelan saja. Yang ketiga, lupa rakaat. Tapi dia bisa pastikan. Jadi ada namanya lupa, tidak bisa dipastikan. Ada lupa tapi bisa dipastikan. Paham perbedaannya? Yang B sama B yang A yang 2 ini. Ini yang B ini lupa rakaat. Dia lupa, tiba-tiba lupa. Ini rakaat berapa ini? Sholat subuh, ini rakaat pertama atau kedua? Tiba-tiba dia bisa pastikan, oh saya ini rakaat kedua. Dia bisa pastikan. Maka dia sujud sahwinya nanti sebelum atau sesudah? Ya sesudah salam. Sesudah salam dia sujud sahwi 2 kali. Tapi kalau dia sholat maghrib ini 3 atau 4, ya 3 atau 4, dia tidak bisa pastikan. Apa yang dia lakukan? Ambil rakaat yang paling yang kecil, berarti 3 atau 4 berarti 3. Kemudian sujud sahwinya kapan? Sebelum atau sesudah salam? Ya sebelum salam. Mumet ya. Susah ya gitu. Gampang ya. Baik, coba kita lihat hasilnya. Coba kita lihat kalau ada yang tidak mungkin masalah sujud sahwi sebelum atau sesudah. Dan kalau sudah pusing ya sudah terserah. Kalau sesudah sebelum sah semuanya. Ya, kalau sudah pusing ya. Tapi dia nanti sesudah atau sesudah. Dia lupa juga pelajarannya. Sehingga sujud sahwi saja 2 kali. Jadi dia sujud sahwi ketika lupa dalam sholat itu hukumnya wajib, karena pendapat yang paling kuat hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sujud sahwi kalau beliau lupa dalam sholatnya. Apakah karena ada penambahan atau ada kekurangan, maka pasti beliau sujud sahwi.